Nah, ini persoalannya adalah ketika mantan meskipun hanya memberikan kata-kata semangat atau nasihat-nasihat agama, ini berpotensi akan mengingatkan kita kembali pada perbuatan kita masa lalu. Maka daripada itu, ketika kita dihubungi oleh mantan kita, maka kita harus memperbanyak istighfar. Ya, memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menyadari bahwa ini adalah bagian dari ujian perjalanan hijrah kita menuju cintanya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa klik subscribe di channel Tafakur Video ya, dan aktifkan tanda loncengnya. Assalamualaikum Ustadz, saya dihubungi mantan pacar saya. Dia ngasih semangat buat saya Ustadz. Ini kan mantan, apa yang saya lakukan Ustadz? Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'dah. Sahabat-sahabat tafakuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah dan bersalawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sahabat tafakuh sekalian, di antara dilema yang dihadapi oleh kalangan muda, pemuda-pemudi adalah merespon kalau mantan pacar ngubungin. Dan gak tanggung-tanggung mantan pacar chatting ngasih semangat. Iya. Nah ini gimana Ustadz? Ini kan udah mantan, saya udah mutusin nih gak mau pacaran lagi, gak mau ada hubungan khusus dengan lawan jenis yang bukan halal, pengen fokus untuk gali potensi, untuk menabung, untuk belajar dan mempersiapkan diri untuk menikah. Tapi ini mantan datang chatting-chattingan ngasih semangat Ustadz. Apa yang saya lakukan? Baik, sahabat-sahabat sekalian, baik itu para mantan maupun yang dihubungi oleh mantan, ya. Ini memang situasi yang harus kita fahami bahwa siapapun kita, setiap kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapapun kita, bahkan orang yang tidak berpacaran pun akan diuji oleh Allah. Kenapa? Karena kehidupan ini sepanjang kita hidup, bahkan sampai kemudian akan kematian menjemput kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Perizinan dari Allah untuk setan menggoda kita, itu kita harus paham bahwasanya kondisi kita, apalagi betul-betul dihubungi oleh mantan yang memberikan semangat-semangat kepada kita. Loh Ustadz, ini kan mantan cuma ngasih semangat, emangnya ada yang salah Ustadz? Oke, baik sahabat-sahabat sekalian, kita kan tahu nih, dulu kita sama mantan punya kenangan-kenangan, punya kejadian-kejadian, punya peristiwa-peristiwa yang mungkin pernah kita alami dengan mantan kita, berdua-duaan atau makan bareng dan lain sebagainya. Nah, ini persoalannya adalah ketika mantan meskipun hanya memberikan kata-kata semangat atau nasihat-nasihat agama, ini berpotensi akan mengingatkan kita kembali pada perbuatan kita masa lalu. Maka daripada itu, ketika kita dihubungi oleh mantan kita, maka kita harus memperbanyak istighfar. Ya, memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menyadari bahwa ini adalah bagian dari ujian perjalanan hijrah kita menuju cintanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya adalah kita harus menyadari bahwa di antara kejadian ujian itu adalah kita menjadi kembali suka atau melakukan hubungan intens dengan mantan pacar kita ini, atau na'udzubillah kembali melakukan aktivitas pacaran. Dan ingat, setan itu akan mengajak kita setahap demi setahap, selangkah demi selangkah, ya. Sebagaimana juga kita fahami bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an yang maknanya adalah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sahabat-sahabat tafakur sekalian, langkah-langkah setan memang awalnya adalah hanya memberikan fasilitas chatting-chattingan, kemudian saling bertukar emotikon, saling memberikan semangat satu sama lain, dan kemudian menimbulkan rasa kembali untuk
saling berjumpa selangkah demi selangkah. Maka kalau kita dihubungi oleh mantan kita, yang kita juga sudah komit untuk berubah dan hijrah, ya mungkin yang mesti dilakukan adalah blok. Gak usah direspon, no response. Jangan direspon, jangan dibalas, jangan diberikan jawaban atau sinyal-sinyal yang menunjukkan kita merespon atau menjawab apa yang dia kirimkan kepada kita. Kenapa? Karena ini bukan persoalan dia menggoda kita, bukan. Ini persoalan adalah persoalan di antara komunikasi yang kita lakukan, ada setan yang menggoda diri kita masing-masing. Oleh sebab itu, kita yang tahu bahwa kita ini mudah tergoda, kitalah yang berusaha untuk mengendalikan diri kita. Sebab jika bukan kita mengendalikan diri kita, maka bisa jadi nanti setan yang justru hawa nafsu yang justru mengendalikan kita. Nauzubillah min zalik. Sahabat-sahabat yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya, kita ngasih semangat boleh-boleh aja, tapi yang nggak perlu juga deh kepada mantan pacar kita. Kita ngasih semangat ya boleh-boleh saja, tapi ya kayaknya nggak perlu deh kepada lawan jenis yang kita sendiri belum betul-betul akan menikahinya. Kita kayaknya nggak perlu deh ngasih-ngasih semangat atau nerima semangat atau kalimat-kalimat motivasi dari seseorang yang lawan jenis yang sebenarnya bukan halal bagi kita dan memang tidak ada niat dan komitmen untuk melanjutkan kepada jenjang pernikahan. Oleh sebab itu, fokus pada urusan kita, ya, dan fokus menggali potensi, dan seperti yang pernah terbaca atau mungkin ada seliweran yang ada di sosial media, buanglah mantan pada tempatnya. Ya, maksudnya apa? Mantan ya udah gali potensi masing-masing, kita gali potensi masing-masing. Kalau memang nanti berjodoh dan kemudian mantan ingin menikahi kita, itu urusan yang lain. Yang jelas jangan kasih celah setan untuk masuk dalam komunikasi kita dan sibukkan diri kita dalam aktivitas yang positif. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan biasa aja kalau ada mantan jangan direspon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.